Wabah COVID-19 bermulai dari Wuhan, China. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus disease, COVID-19. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, Public Health Emergency of International Concern. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Hingga saat ini secara status global bahwa COVID-19 masih berstatus pandemi. Sesuai dengan informasi yang tersedia saat ini, pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian global, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan produk domestik bruto, GDP, negara-negara di seluruh dunia telah menurun secara signifikan selama pandemi ini, karena pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk mengurangi penyebaran virus telah menghambat kegiatan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial dan lockdown di beberapa wilayah sejak Maret 2020, yang telah menghambat kegiatan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara itu melambat secara signifikan. Pandemi COVID-19 masih memiliki dampak yang besar pada perekonomian global dan Indonesia di tahun 2021. Sementara beberapa negara telah melakukan pemulihan ekonomi yang cukup baik, masih banyak negara yang masih mengalami kesulitan. Di Indonesia, pemerintah telah terus berupaya untuk menstimulasi pemulihan ekonomi dengan memperluas program bantuan sosial dan fiskal serta meningkatkan belanja negara. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti masih tingginya angka pengangguran dan kesulitan dalam meningkatkan investasi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diprediksikan akan lebih baik dari tahun sebelumnya, namun masih di bawah level sebelum pandemi. Secara global, beberapa negara telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka cukup cepat setelah pemulihan dari resesi yang disebabkan oleh pandemi, namun masih ada negara-negara yang masih mengalami kesulitan. Beberapa negara masih harus menangani masalah yang diakibatkan oleh pandemi seperti peningkatan angka pengangguran dan kesulitan dalam meningkatkan investasi. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diprediksikan akan lebih baik dari tahun sebelumnya, namun masih di bawah level sebelum pandemi. Masih ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti fluktuasi harga komoditas, kondisi keuangan global, perang dagang, dan masalah geopolitik yang berkepanjangan. Berdasarkan Mankiw 2006, produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, adalah statistik perekonomian penting karena dianggap indikator terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. PDB adalah ukuran nilai total barang dan jasa produksi dalam suatu negara dalam satu tahun. Ini mencakup semua biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya bahan baku, dikurangi dengan biaya berulang. PDB juga menunjukkan tingkat pengeluaran nasional, nilai tukar, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Ini juga menunjukkan tingkat produktivitas karena PDB per kapita digunakan untuk mengukur produktivitas suatu negara. PDB adalah indikator penting yang menunjukkan sejauh mana perekonomian suatu negara bisa menghasilkan output dan mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurut Gordon, 2016, PDB merupakan indikator penting kinerja ekonomi, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan ekonomi. Gordon berkeyakinan bahwa pertumbuhan PDB tidak cukup untuk mengukur kesehatan ekonomi yang sebenarnya, dan bahwa pertumbuhan PDB harus dilengkapi dengan indikator lain seperti lapangan kerja, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kelestarian lingkungan hidup. Gordon juga menyatakan bahwa fokus pada pertumbuhan PDB dapat mengarah pada kebijakan yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, seperti meningkatkan utang pemerintah dan mengabaikan ketidaksetaraan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia telah mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19. Menurut laporan Bank Dunia, ekonomi Indonesia menurun 5,3% pada 2020, yang merupakan penurunan terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Penurunan ini lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan ini yang hanya mengalami penurunan sebesar 1,5%. Di antara negara-negara lain di dunia, penurunan ekonomi Indonesia juga melebihi rata-rata global yang hanya menurun 4,3%. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ancaman resesi akibat pandemi COVID-19 dibandingkan negara lainnya. 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang proaktif, seperti pemotongan pajak, peningkatan belanja pemerintah, dan pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak. 2. Menerapkan kebijakan moneter yang fleksibel, seperti penurunan suku bunga acuan, pembelian surat berharga pemerintah, dan pengurangan ketentuan-ketentuan yang membatasi likuiditas. 3. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, seperti bantuan tunai langsung, bantuan harga pokok kebutuhan pokok, dan bantuan untuk biaya pelatihan dan pendidikan. 4. Mendorong diversifikasi ekspor dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. 5. Mendorong pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi tumbuh, seperti teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, dan agroindustri. 6. Menggenjot investasi asing langsung dan meningkatkan koordinasi dengan dunia usaha. 7. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pendidikan. 9. Menggenjot pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pemulihan ekonomi suatu negara? 1. Faktor makroekonomi, seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto PDB, dan tingkat utang. 2. Faktor struktural, seperti tingkat keterbukaan ekonomi, tingkat inovasi dan produktivitas, serta tingkat kemampuan mengelola sumber daya manusia. 3. Faktor politik, seperti stabilitas politik, kebijakan fiskal dan moneternya, serta kebijakan perdagangan dan investasi. 4. Faktor eksternal, seperti harga komoditas, tingkat pertumbuhan ekonomi global, dan perkembangan teknologi. 5. Faktor sosial budaya, seperti tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, serta tingkat kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Quantitative easing adalah kebijakan bank sentral untuk meningkatkan uang beredar dengan membeli sejumlah aset atau surat berharga dari bank komersial atau instansi swasta. Dampak quantitative easing ini diharapkan dengan semakin banyaknya uang beredar maka masyarakat akan melakukan spending atau pembelian sehingga perputaran uang terjadi dan roda ekonomi berputar. Apabila terjadi krisis ekonomi di suatu negara maka masyarakatnya cenderung akan menahan pengeluaran yang berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat rendah. Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat dapat menyebabkan kesulitan bagi perekonomian nasional karena perputaran uang pada berbagai usaha dan investasi rendah, masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya. Sehingga untuk menstimulasi tingkat konsumsi masyarakat di saat terjadi krisis ekonomi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang memberi kelonggaran pada masyarakat melalui kebijakan moneter konvensional dan non-konvensional melalui quantitative easing. Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyampaikan kebijakan mitigasi COVID-19. Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020. Melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme repurchase agreement, repo, serta penurunan GWM. Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup. Stimulus fiskal pemerintah dalam bentuk program sosial, insentif industri dan pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi dan investasi dunia usaha baik UMKM dan korporasi. Relaksasi pengaturan mikroprudensial oleh OJK akan mempermudah perbankan untuk pembiayaan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Selama tahun 2020 Bank Indonesia melakukan quantitative easing sebesar Rp166,2 triliun dengan membeli surat berharga negara, SBN, yang dijual investor asing, khususnya dalam periode COVID-19,
karena kepanikan pasar keuangan global melalui bank kastodinya. Dalam hal ini, BI melakukan quantitative easing dan pada saat yang sama kepemilikan SBN meningkat. Selama 2020 Bank Indonesia juga melaksanakan quantitative easing sebesar Rp137 triliun melalui Term Repurchase Agreement, repo, perbankan dengan underlying SBN yang dimilikinya dengan jangka waktu repo 1, 3, 6, dan 12 bulan. Selama 2020 Bank Indonesia pula melakukan quantitative easing sebesar Rp155 triliun melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum, GWM, perbankan pada Januari, 50 basis poin, April, 50 basis poin, dan Mei, 200 basis poin, sehingga sekarang menjadi 3,5%. Sehingga pada kebijakan Bank Indonesia tahun 2020 dalam melakukan quantitative easing, QE, melalui injeksi likuiditas ke perbankan adalah sebesar Rp503,8 triliun. Dalam penerapannya, Bank Indonesia dapat menggunakan quantitative easing untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan kredit yang tersedia di pasar, sehingga dapat mendorong investasi dan konsumsi. Selain itu, quantitative easing juga dapat digunakan untuk menstabilkan nilai tukar mata uang negara, terutama jika terjadi krisis finansial yang menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang tersebut. Namun, perlu diingat bahwa penerapan quantitative easing tidak selalu tanpa risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah terjadinya inflasi, karena adanya aliran uang yang masuk ke dalam sistem keuangan yang berlebihan. Selain itu, quantitative easing juga dapat menimbulkan distorsi di pasar finansial, karena bank sentral secara langsung terlibat dalam pembelian obligasi. Berdasarkan kebijakan quantitative easing Bank Indonesia, apakah sudah efektif mengatasi dampak pandemi COVID di sektor real? Berikut data yang dapat memberikan ilustrasi pasca penerapan QE yang dimulai pada tahun 2020. Berdasarkan data BPS, inflasi indeks harga komoditi, IHK, pada Desember 2022 tercatat menjadi 0,66% month to month, sehingga inflasi IHK 2022 menjadi 5,51% year on year, meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% year on year dan lebih tinggi dari sasaran 3+-1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi pada September 2022. Berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari perakiraan awal. Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3+-1%. Berdasarkan data BPS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode kuartal 4 2021, sepanjang Oktober-Desember 2021, PDB Indonesia tumbuh 1,06% dibandingkan kuartal sebelumnya, quarter to quarter. Dibandingkan kuartal 4 2020, year on year, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%. Ini membuat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 menjadi 3,69%. Ekonomi Indonesia masih bertumpu kepada konsumsi rumah tangga. Namun pertumbuhannya belum kembali seperti masa sebelum pandemi virus corona. Komponen pengeluaran yang cukup baik pada kuartal 4 2021 adalah ekspor. Pada kuartal 4 2021, ekspor tumbuh 29,83% year on year, dari sektor minyak kelapa sawit meningkat 42,4% year on year, batu bara 168,01% year on year, nikel naik 23,9% year on year. Peningkatan harga internasional ini mendorong ekspor tumbuh impresi. Berdasarkan data BPS bahwa, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 sebesar 8,4 juta orang. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat menurun. Pada Agustus 2021,
jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Jika dibandingkan dengan total angkatan kerja yang sebanyak 143,72 juta orang, tingkat pengangguran terbuka, TPT, di Indonesia terpantau sebesar 5,86% pada Agustus 2022. Angka tersebut meningkat 0,03 persen poin dibandingkan pada Februari 2022 sebesar 5,83%. Berdasarkan data di atas, kebijakan kuantitatif easing B yang belum efektif dalam membantu sektor real untuk bangkit pasca pandemi saat ini adalah pada sektor jumlah pengangguran di Indonesia yang masih cenderung naik. Namun, seberapa besar dampak kebijakan kuantitatif easing terhadap sektor real tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti kondisi pasar tenaga kerja, tingkat inflasi, dan kondisi politik serta kebijakan ekonomi lainnya. Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran, diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses terhadap informasi tentang lowongan pekerjaan, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi, seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, UKM, mendorong pengembangan industri di daerah-daerah terpencil, memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan jaringan listrik, agar dapat mempermudah akses masyarakat ke lapangan kerja, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, agar perusahaan-perusahaan asing dan domestik tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Kesimpulan 1. Hingga saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi dan memberikan dampak keekonomian secara global, sehingga setiap negara terus menerapkan kebijakannya dalam mengatasi potensi resesi di negaranya. 2. Pemerintah Indonesia terus mengambil kebijakan ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi negara, stabilitas sistem keuangan dan pengendalian krisis keuangan sehingga investasi di pasar modal turut meningkat sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih baik. 3. Quantitative easing, Q, merupakan kebijakan umum bank sentral suatu negara untuk menurunkan suku bunga dan meningkatkan aktivitas ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan dan mengurangi tingkat pengangguran serta digunakan untuk mengatasi krisis keuangan atau resesi ekonomi dengan meningkatkan likuiditas dan menstabilkan pasar finansial. 4. Selain tujuannya tersebut, Q juga memiliki risiko yakni potensi menyebabkan terjadinya inflasi, karena adanya aliran uang yang masuk ke dalam sistem keuangan yang berlebihan, serta dapat menimbulkan distorsi di pasar finansial, karena bank sentral secara langsung terlibat dalam pembelian obligasi. Untuk itu bank sentral harus berhati-hati dalam penerapan Q. 5. Pasca penerapan Q oleh Bank Indonesia, kondisi tingkat pengangguran terbuka masih berada pada nilai yang tinggi sebagai dampak terjadinya pandemi global. Untuk itu pemerintah perlu mengambil kebijakan agar nilai TPT dapat menurun yang dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum, memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses terhadap informasi tentang lowongan pekerjaan, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi, mendorong pengembangan industri di daerah-daerah terpencil, memperbaiki infrastruktur serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, agar perusahaan-perusahaan asing dan domestik tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.